Ya, ini ayat ini pernah dibahas sama Ustadz Adi Hidayat, tapi dia gagal paham, salah paham, dan berpaham salah. Disangkanya Allah yang bergumul dengan Yakub di Kejadian 32 ayat 30 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gagal paham namanya ya. Kasih tahu Adi Hidayat. Jadi Ustadz itu jangan goblok. Ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak ya, Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Teman-teman, di video yang kemarin, yaitu yang ini, ya yang bertajuk Gak Bahaya Ta. Ketika ada oknum ustadz dan oknum pendeta sama-sama sontoloyo. Nah, di video itu saya buktikan bahwa salah satu ajaran sontoloyo yang banyak disebarluaskan oleh oknum pendeta, oknum pastor ya, guru-guru yang ngaku guru agama Kristen, adalah ajaran sontoloyo alias dongeng sahibul ngibul hikayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, Yahweh Elohim, yang menjelma menjadi manusia. Nah, kemudian menyikapi video kemarin itu, oh ya, buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya. Menyikapi video kemarin itu ada banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Kristen, nampaknya kebakaran jenggot ya, dan nggak terima. Mereka ngotot, dari beberapa komentar ya, kita bisa lihat, mereka ngotot mengatakan Yesus adalah Allah. Loh, jangan salah. Kalau hanya menyebut Yesus adalah Allah, itu nggak salah. Tapi jika Anda mengatakan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, itu baru salah. Kalau cuma disebut Allah, nggak masalah. Di Alkitab itu ada banyak pihak yang bisa disebut Allah. Setan bisa disebut Allah. Paulus juga disebut Theos. Musa juga disebut Allah. Nah, oke, untuk lebih jelasnya langsung aja. Buat Anda yang masih gagal paham dan belum paham makna atau arti dari kata Allah yang bertaburan di Bible, silakan perhatikan baik-baik, jangan di-skip ya. Simak video ini baik-baik supaya tidak gagal paham. Demikian. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Buat semuanya, Assalamualaikum bagi yang berbahasa Arab. Shalom alaikum. Rahayu Sakung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke teman-teman, pada video kali ini kajiannya adalah kajian teologis ya. Biblical kontekstual ya, kajian teologis Alkitabiah. Tema kita, Yesus adalah Theos. Tapi Allah atau Theos di Alkitab tidak monotheis. Ya, jadi itu tema kita. Yesus adalah Theos. Ini bahasa Alkitab ya. Jadi kajian kita khusus kita membahas dengan perspektif Alkitabiah. Ya, sekali lagi ini perspektifnya Alkitabiah. Kajian teologis Alkitab. Yesus itu Theos atau Yesus adalah Theos. Nah, kata Theos dalam bahasa Yunani ke bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai dewa, sebagai ilah, atau sebagai Allah ya. Bahasa Inggrisnya God, bahasa Ibraninya Eloah atau Elohim ya. Nah, Yesus itu Allah atau Yesus adalah Allah. Ini bahasa Alkitab. Ya. Tapi Allah atau Theos yang ada di Alkitab ya. Jadi sekali lagi konteksnya di Alkitab ya, bukan di hadis, bukan di Al-Qur'an, bukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, tapi di Alkitab ya. Allah atau Theos yang ada di Alkitab itu tidak monotheis. Waduh ya. Ini pasti kontroversi nanti ya. Jadi banyak orang yang sebagian belum tahu, sebagian pura-pura nggak mau tahu ya, bahwa memang faktanya di Bible atau Alkitab itu Allah atau Theosnya tidak monotheis. Mono artinya satu, theis, Theos atau Allah. Jadi Allah yang diberitakan oleh Alkitab itu tidak mono atau tidak satu. Ini yang banyak orang, padahal di Alkitab begitu jelas ya, tapi banyak orang yang menyangkal atau tidak mau menerima kenyataan.
Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara kebenaran itu kan harus ada buktinya. Bukan asumsi, bukan hanya katanya, ceritanya, tapi harus fakta. Ya, harus bisa kita buktikan. Oke, kita akan buktikan sebentar lagi ya. Fakta bahwa di dalam Bible atau Alkitab, Allah atau sesuatu yang bisa disebut sebagai Theos, bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Inggrisnya God, bahasa Indonesianya ilah atau Allah atau dewa, ya. Itu ada banyak. Oke, langsung kita buktikan ya, tanpa wasting time. Tanpa buang-buang waktu ya. Pertama, ayatnya ada di mana? Ya, jadi kita kalau ngomong itu harus ada tertulis ya, bukan asumsi. Tapi betul-betul ada tertulis. Ya. Yang pertama ayatnya ada di, teman-teman bisa buka yang punya Bible ya. Bukti bahwa Allah atau Theos yang ada di Alkitab itu ada banyak. Bukan mono ya, bukan satu teis, bukan monoteis, tapi ada banyak. 1 Korintus 8 ayat 5. Yang punya Alkitab dibuka ya. Ini adalah perkataan Paulus yang mengatakan bahwa memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di langit maupun di bumi ya. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Ada apa? Ada banyak Theos ya. Ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Di ayat 6 ditegaskan, namun bagi kita, jadi di ayat 6-nya, namun bagi Paulus dan kawan-kawannya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang oleh Paulus disebut sebagai Allahnya Paulus itu adalah Bapa. Tetapi di ayat 5 Paulus tegas mengatakan, sungguh ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah ya. Jadi 1 Korintus 8 ayat 5 ini ada banyak Theos ya. Jadi kalau teman-teman ditanya mana buktinya di Alkitab mengatakan bahwa Allah itu ada banyak, nah, salah satu ayatnya ini 1 Korintus 8 ayat 5. Nah, jadi Allah yang diberitakan oleh Alkitab bukan monoteis. Mono artinya satu, teis artinya Theos atau Allah. Nah, faktanya menurut 1 Korintus 8 ayat 5, Allah itu ada banyak. Itu ayat yang pertama. Nah, nanti kita akan buktikan pernyataan Paulus ini benar atau tidak. Kan harus diuji. Ada tertulis di Alkitab, ujilah segala sesuatu. Nah, sebelum nanti sebentar lagi kita buktikan kebenaran surat Paulus yang mengatakan bahwa ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah. Kita lihat dulu pernyataan Yesus dalam ayat yang terkenal ya. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Teman-teman yang punya Alkitab bisa dibuka. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu berisi doanya Yesus. Ya, ketika Yesus berdoa, di ayat 1 berdoa kepada Bapa, menengadahkan tangan dan berdoa kepada Bapa. Dan di ayat yang ketiga Yesus berkata, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bahasa Yunaninya ton monon aletinon theon. Ya. Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai the only true God. Ton monon aletinon theon. Ya. Satu-satunya ilah atau satu-satunya Allah yang benar. Nah, teman-teman perhatikan perkataan Yesus ini. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, Engkaulah satu-satunya true God. Ya. Ton monon aletinon theon. Nah, jika dikatakan satu-satunya Allah yang sejati atau true God atau Allah yang benar, maka dari pernyataan Yesus ini di ayat 3 itu menyiratkan ada pihak lain yang bisa juga disebut sebagai Allah, tapi tidak termasuk Allah yang benar. Bisa dipahami ya, teman-teman? Ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Yesus mengatakan di ayat 3-nya menunjuk kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, dari pernyataan Yesus ini menyiratkan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga bisa disebut sebagai Allah, tapi tidak termasuk Allah yang benar. Nah, sekarang kita akan kembali membuktikan
Apa yang tertulis di 1 Korintus 8 ayat 5? Ada banyak theos. Nah, kita akan lihat sekarang yang pertama ya. Kita mulai dari perjanjian baru, teman-teman. Di kitab perjanjian baru. Siapa saja yang bisa disebut sebagai theos atau Allah? Teman-teman bisa buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 4. Di 2 Korintus 4 ayat 4, kalau teman-teman baca dari ayat yang pertama ya, itu konteksnya bicara tentang iblis. Ya. Berbicara tentang iblis. Dan kemudian di ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh theos zaman ini ya, atau ilah zaman ini. Jadi iblis di 2 Korintus 4 ayat 4 disebut sebagai theos atau ilah. Ya, ini menunjuk kepada iblis. Nah, jadi menurut Alkitab, ini konteks Alkitab ya, sekali lagi ini konteks biblical atau Alkitabiah. Menurut konteks Alkitab, iblis itu termasuk dalam golongan jenis genusnya ya. Gennya adalah theos atau ilah. Ya, terserah Anda mau mengartikan theos ini, boleh ilah, bisa juga dewa ya. Sebenarnya kalau ke bahasa Indonesia Allah itu kurang tepat ya. Lebih pasnya sebenarnya ilah. Ya. Ilah atau bahasa Sanskertanya dev atau dewa. Ya. Nah, jadi iblis di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 disebut sebagai theos. Nah, kembali ya kita ingat kata Paulus. 1 Korintus 8 ayat 5, ada banyak pihak yang bisa disebut theos. Sekarang kita lihat yang pertama, di 2 Korintus 4 ayat 4. Iblis juga disebut theos. Berikutnya. Ya, jadi ini metode atau cara yang kita memahami Alkitab seperti ini, teman-teman. Ini namanya metode scriptura, interpres scriptura. Jadi memahami ayat Alkitab, ya, scriptura, interpres ya. Ayat Alkitab diinterpretasikan atau dijelaskan atau diterangkan dengan ayat Alkitab juga. Itu namanya scriptura, interpres scriptura. Ayat menjelaskan ayat. Ya. Jadi tidak kita tafsir-tafsirkan sendiri. Ya. Nah, tadi di 1 Korintus 8 ayat 5 nih, dikatakan ada banyak theos. Ini harus bisa dibuktikan, harus bisa diinterpretasikan, harus bisa dicari buktinya, fakta-faktanya dari ayat-ayat yang lain. Nah, ayat yang pertama sudah kita buktikan. Benar ternyata kata Paulus. Ada yang bisa disebut theos. Yang pertama, setan atau iblis. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, iblis disebut theos. Nah, tadi juga kata-kata Yesus ya. Di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Bapa disebut sebagai the God atau ton monon aletinon theon ya. Satu-satunya Allah yang sejati. Jadi sudah ada dua kita buktikan. Di perjanjian baru ini kita masih di perjanjian baru, teman. Bapa oleh Yesus diidentifikasi sebagai satu-satunya theos yang sejati. Ton monon aletinon theon. Sedangkan di 2 Korintus 4 ayat 4, iblis juga disebut sebagai theos. Kalau di bahasa Inggrisnya God of this age ya. Ilah ya. Ilahnya zaman ini. Oke, berikutnya. Teman-teman bisa buka di ini ayat yang penting, teman-teman ya. Injil Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. This is very important verses ya. Ayat yang sangat penting. Ini perkataan Yesus Kristus sendiri. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 yang mengatakan bahwa kepada siapa firman disampaikan boleh disebut theos. Nah, jadi yang ngomong ini Yesus ya. Menurut Yesus, penerima dan pembawa firman atau penyampai firman boleh disebut apa? Theos. Bahasa Inggrisnya God, bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Indonesianya Allah atau ilah atau dewa. Ya, jadi pembawa dan penyampai firman boleh disebut theos. Mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Nah, ini ada hubungannya nanti kalau kita lihat di perjanjian lama. Siapa pembawa dan penyampai firman di perjanjian lama yang pernah disebut sebagai theos? Nah, teman-teman, kita lakukan lagi metode scriptura, interpres scriptura. Ya, jadi ayat Alkitab dijelaskan atau diperjelas oleh ayat Alkitab yang lain. Nah, di perjanjian lama yang disebut sebagai pembawa firman juga disebut sebagai theos, bahasa Ibraninya Elohim. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di Keluaran 7. Kitab Keluaran 7 ayat 1. Ya, ini bicara tentang Nabi Musa.
di mana Nabi Musa disebut sebagai Elohim atau Allah, ya, Keluaran 7 ayat 1. Ketika Nabi Musa diutus oleh Tonteon atau Allah the God, ya, oleh Allah Sang Maha Kuasa untuk menyampaikan firman kepada Fir'aun, maka di Keluaran 7 ayat 1 Musa disebut sebagai Allah bagi Fir'aun. Loh, ya. Jadi nyambung perkataan Yesus di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 yang mengatakan bahwa penerima dan penyampai firman boleh disebut Theos. Benar, di Keluaran 7 ayat 1 Musa disebut bahasa Yunani-nya Theos, bahasa Ibrani-nya Elohim. Dalam Alkitab terbitan LAI disebut Allah, ya. Musa disebut Allah. Jadi Musa itu Allah. Mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Iblis, setan itu Allah. Mana ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 4. Ada banyak pihak yang bisa disebut Allah. Mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 5. Nah, ya teman-teman. Jadi semua yang saya sampaikan ini ada tertulis di Alkitab. Bukan asumsi, bukan ngarang-ngarang, ya teman-teman. Saya hanya menyampaikannya. Jadi gampang, ya. Yang saya sampaikan ini gampang karena saya tidak mereka-reka, tidak berpikir, tidak, tinggal menyampaikan saja. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ayat berikutnya masih di Perjanjian Baru. Ya, di mana lagi yang bicara tentang Allah? Nah, tadi di Yohanes 10 ayat 34, 35. Sekarang kita ke Yohanes 1 ayat 1. Wah, ini ayat yang very famous, ya, sangat terkenal. Yohanes 1 ayat 1. An arche an holochos, kai holochos an pros tonteon. Ya. An arche pada mulanya adalah si firman atau sang firman. Hologos. Ho itu kata sandang, logos itu firman. Pada mulanya adalah si atau sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan tonteon. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya the God. Ya. Nah, si firman itu bersama-sama dengan sang Allah atau the God. Kaiteos an holokos. Ilahilah atau sang firman itu adalah ilahi. The word was divine. Ya. Sang firman atau firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, firman itu kalau kita baca terus sampai ayat ke-14, ya, itu mengacu kepada Yesus atau gelarnya Yesus. Anda buka di Wahyu 19 ayat 13 juga dikatakan namanya adalah firman Allah. Ya, jadi gelarnya Yesus adalah sang firman, si firman. Ya. Nah, si firman atau Yesus yang disebut sebagai sang firman itu juga disebut sebagai Theos. Nah, jadi di Yohanes 1 ayat 1 siapa yang disebut Theos? Sang firman atau bisa juga disebut sebagai Yesus. Jelas ya? Yesus disebut sebagai Theos. Mana buktinya? Yohanes 1 ayat 1. Iblis atau setan disebut Theos. Mana buktinya? 2 Korintus 4 ayat 4. Musa disebut Allah atau Elohim atau Theos. Mana buktinya? Keluaran 7 ayat 1. Jadi kita ngomong itu selalu ada tertulis, ya, bukan asumsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di Yohanes 10 ayat 30 sampai 34 tadi Yesus berkata, kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Nah, ini terkait dengan Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu bergelar sang firman karena tugasnya Yesus adalah menyampaikan firman, menyampaikan firman, menyampaikan firman. Maka dia disebut sebagai sang firman. Dan dia juga termasuk genius, ya, dalam golongan Theos atau Elohim. Ya, kalau setan aja termasuk Theos, ya Yesus juga Theos, ya. Musa juga Theos. Oke, kita ingat ya, 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut Theos. Ya, jadi sekali lagi sesuai tema kita, ya. Allah atau Theos di Alkitab itu tidak mono. Jadi kalau selama ini banyak sekolah-sekolah teologi, pendeta-pendeta, guru-guru agama mengatakan Allah di Alkitab itu monoteis. Itu keliru, teman-teman. Itu bukan fakta, bukan realitas biblikal. Ya, bukan kenyataan Alkitabiah. Itu hanya asumsi, hanya imajinasi, hayalan. Sedangkan faktanya di Alkitab Allah itu tidak mono, tapi ada banyak. Ya, kita lanjut lagi, kita lihat buktinya. Ya, ini sudah dicatat teman-teman ya, ayat-ayatnya. Saya hapus sebagian biar cukup. Teman-teman bisa lihat lagi juga di dalam Ibrani pasal 1. Ibrani 1 ayat 8. Kelihatan ya, agak kabur ya.
Mau habis ini tintanya. Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Ini mengutip Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Di dalam ayat ini dikatakan tahtamu ya Allah. Nah, kalau Anda membaca di Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, ini konteksnya bicara tentang pernikahan raja. Raja yang dimuliakan atau diagungkan disebut sebagai tahtamu ya Allah. Raja disebut sebagai Elohim bahasa Ibraninya atau Theos bahasa Yunaninya. Allah bahasa Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, sekali lagi. Ibrani 1 ayat 8, raja disebut sebagai, ya, Ibrani 1 ayat 8 ini mengutip Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Raja disebut sebagai Theos. Oke, kita review lagi ya supaya marem ya teman-teman. Menurut Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 5, ada banyak pihak yang bisa disebut Theos atau Allah atau God atau Elohim. Buktinya tadi sudah kita lihat bukti ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus disebut Theos. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Pembawa penerima firman juga disebut Theos. Ini bisa dibuktikan di Keluaran 7 ayat 1. Nabi Musa adalah Theos atau Allah. Kemudian di 2 Korintus 4 ayat 4, iblis juga disebut Theos. Nah, ya. Sekarang di Ibrani 1 ayat 8 yang sama dengan Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, raja juga disebut Allah atau bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Jelas ya? Jadi betul ternyata pernyataan Paulus bahwa ada banyak yang bisa disebut Allah. Oke, berikutnya teman-teman bisa juga lihat di Kisah Para Rasul. Saya tulis di sini ketutup ya. Tak turunin dikit dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 28. Kisah 28. Teman-teman buka di ayat yang ke-4 sampai ke-6. Ini kisahnya Paulus ini. Oke, saya bacain ya teman-teman. Kisah Para Rasul. Nanti teman-teman bisa melihatnya ada pihak. Selain setan disebut Theos, nabi disebut Theos, Yesus juga disebut Theos ya, raja juga disebut Theos. Nah, nanti di Kisah Para Rasul 28 ini ada juga orang sakti, ya, orang yang punya kekuatan supranatural gitu ya. Dianggap juga sebagai Theos. Kisah Para Rasul 28 ayat 4 sampai 6 ya. Saya bacakan ya, teman-teman yang punya Alkitab dibaca sendiri. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, ya, di Paulus tangannya dibulet sama ular. Gitu ya. Ayat 4 ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, wah, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ya, jadi ternyata ularnya bulat-bulat di tangannya Paulus. Paulus digigit nggak apa-apa. Malah ularnya dikibaskan begitu. Dan Paulus tidak mengalami luka sama sekali. Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati. Rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang Theos. Ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata Theos ini diterjemahkan sebagai dewa. Ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 6. Paulus digigit ular nggak mati, maka disebut, wah ini orang sakti atau orang punya kekuatan supranatural. Orang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural itu disebut sebagai Theos atau dewa atau ilah. Nah ya, jelas ya. Jadi di dalam Kisah 28 ayat 4 sampai 6, orang sakti juga disebut Theos oleh orang-orang itu. Ini ayat-ayat bukti-bukti yang sangat otentik, tak terbantahkan dan very very clear ya di Perjanjian Baru ya, di kitab-kitab Perjanjian Baru, bahwa ada banyak pihak yang bisa disebut Theos. Saya ulangi lagi, review ya. Raja bisa disebut Theos atau Allah. Mana buktinya?
Ibrani 1 ayat 8, mengutip Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Setan ya, baik setan yang gundul maupun setan tidak gundul ya, mungkin genderuwo, kuntilanak ya kalau di Indonesia gitu ya, juga bisa disebut dalam golongan theos atau ilah atau god. Mana ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 4. The God of this age, ya, ilahnya zaman ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, iblis disebut sebagai theos. Kemudian pembawa penyampai firman juga disebut theos. Mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Yesus sebagai pembawa firman juga disebut sebagai theos. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1. Ya, orang sakti juga disebut theos. Mana ayatnya? Kisah 28 ayat 4 sampai 6. Oke, ini sudah dicatat ayatnya teman-teman ya. Sekarang saya hapus. Sekarang kita lihat di perjanjian lama. Ya, bukti pernyataan Paulus bahwa ada banyak yang bisa disebut theos atau Allah atau God. Kita sudah lihat di perjanjian baru, sekarang kita lihat di perjanjian lama. Oke, langsung aja yang pertama. Tadi ayatnya sudah kita sampaikan juga. Keluaran 7 ayat 1. Enggak ketok ya. Kita ganti warna merah. Nah, ini lebih kelihatan ya. Keluaran 7 ayat 1. Ini ada kisah ketika Musa diutus kepada Fir'aun. Musa datang sebagai pembawa berita, pembawa firman dari Sang Pencipta untuk disampaikan kepada Fir'aun. Nah, di ayat ini dikatakan Musa dijadikan Allah bagi Fir'aun. Dan Harun, kakaknya Musa, ya, Harun menjadi nabi. Jadi nabi atau pemberi peringatan bagi Fir'aun adalah Harun. Sedangkan Musa fungsinya sebagai apa? Allah. Jadi ketika Musa datang kepada Fir'aun, dia bukan datang sebagai nevi atau pemberi peringatan. Ya. Nabi itu bahasa Ibraninya, dari bahasa Arab ya, nabi, tapi bahasa Indonesia juga nabi. Berasal aslinya dari bahasa Ibrani, nevi, artinya pemberi peringatan atau penunjuk arah. Ya, maka sekarang berkembang navigasi, navigator. Ya. Itu artinya penunjuk arah. Nah, Musa datang kepada Fir'aun bukan sebagai nabi. Yang datang sebagai nabi siapa? Harun. Ya, Harun datang sebagai nabi. Tetapi Musa bukan sebagai nabi, tapi sebagai theos bahasa Yunaninya. Karena perjanjian lama ditulisnya dengan bahasa Ibrani ya. Musa sebagai Elohim. Kalau Anda buka di teks bahasa Ibraninya, Keluaran 7 ayat 1, Musa disebut Elohim. Ini Musa. Musa datang sebagai pemberi peringatan. Sebagai penerima firman dari Sang Pencipta atau Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He, kemudian menyampaikan hal itu kepada Fir'aun. Maka Musa berfungsi sebagai Elohim. Ayatnya di mana? Keluaran 7 ayat 1. Ini ada hubungannya tadi dengan perkataan Yesus. Di mana ayatnya? Kita ingat. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Yesus berkata, kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Loh. Genap jadi ya. Sekali lagi kita melakukan skriptura, interpres skriptura. Jadi memahami ayat Alkitab dengan cara dibandingkan atau diperjelas atau diinterpretasikan oleh ayat Alkitab yang lain. Skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Ayat Alkitab diterangkan ayat Alkitab. Itu namanya skriptura, interpres skriptura. Oke, ini yang pertama. Di perjanjian lama, mana lagi? Ayat yang menyebutkan Elohim. Teman-teman bisa lihat di Keluaran. Masih di kitab Keluaran. Keluaran pasal 21, ayat yang ke-6. Dan juga pasal 22 ayat 8 sampai 9. Ini bicara tentang hakim-hakim. Ya, jadi orang yang mendapat fungsi sebagai hakim, sebagai wakil dari Sang Pencipta menjadi hakim. Di Keluaran 21 ayat 6 dan 22 ayat 8 sampai 9. Para hakim ini juga disebut Elohim atau Allah bahasa Indonesianya, atau Theos bahasa Yunaninya, atau God bahasa Inggrisnya. Ini hakim-hakim teman-teman. Ya. Kembali lagi. Jadi lagi-lagi benar perkataan Paulus yang tercatat di 1 Korintus 8 ayat 5.
ada banyak yang bisa disebut Theos. Tadi di perjanjian baru ada setan disebut Theos, Yesus disebut Theos, orang yang sakti digigit ular nggak mati juga disebut Theos. Kemudian selain hakim-hakim dan juga Musa disebut Theos atau Elohim bahasa Ibrani-nya. Teman-teman bisa buka di dalam Mazmur sekarang. Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Ini ayatnya bagus sekali. Mazmur 82 ayat 1. Ini makhluk-makhluk surga, makhluk-makhluk ilahi juga disebut sebagai Allah, bahkan para Allah. Dikatakan, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Jadi kalau ada kata para Allah, berarti Allahnya ada banyak. Jelas ya? Di ayat 6 juga. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Elohim. Ya, dalam teks terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI ditulisnya, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, ya. Jadi para hakim dan malaikat, penghuni-penghuni surga itu disebut kamu adalah Allah. Jelas ya? Selanjutnya. 1 Samuel 28 ayat 13. Nah, teman-teman bisa buka ini. 1 Samuel 28 ayat 13. Ini arwahnya orang mati atau roh. Arwahnya orang mati. Itu disebut dalam bahasa Ibrani sebagai Elohim. Ya, di 1 Samuel 28 ayat 13 itu adalah kisah ketika Saul lagi stres, kemudian minta tolong kepada cenayang atau dukun perempuan untuk memanggilkan arwahnya Samuel. Kemudian dikatakan, maka muncullah suatu Elohim dari dalam bumi, ya, dari dalam tanah. Dari dalam bumi muncul suatu Elohim. Hantu ya. Jadi hantu juga termasuk Allah atau Elohim atau Theos. Mana ayatnya? 1 Samuel 28 ayat 13. Ya. Elohim. Siapa Elohim di dalam 1 Samuel 28 ayat 13 ini? Arwah. Roh gentayangan muncul dari dalam bumi. Disebut Allah. Loh, jelas ya? Oke, siapa lagi yang di perjanjian lama disebut sebagai Allah? Ini ada hubungannya dengan perjanjian baru juga, teman-teman. Teman-teman bisa buka di... Ini saya tak hapus dulu ya. Ini sudah dicatat ya. Pihak yang juga bisa disebut sebagai Allah adalah ayatnya ada di Kejadian 32 ayat 28, 29, 30 ya, sampai 30. Ini adalah kisah ketika Yakub bergumul dengan Allah. Kejadian 32 ayat 30. Yakub ya, Yakub itu nama lainnya Israel, sebelum bernama Israel ya, masih namanya Yakub. Dia bergumul dengan Allah. Dan si Allah yang bergumul dengan Yakub itu kalah. Loh ya. Yakub bergumul dengan Elohim atau Allah, dan Allah itu kalah. Nah, siapa atau apa Allah yang bergumul dengan Yakub di Kejadian 32 ayat 30? Ya, ini ayatnya pernah dibahas sama Ustadz Adi Hidayat, tapi dia gagal paham, salah paham, dan berpaham salah. Disangkanya Allah yang bergumul dengan Yakub di Kejadian 32 ayat 30 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gagal paham namanya ya. Kasih tahu Adi Hidayat, jadi Ustadz itu jangan goblok. Ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak ya, Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Hati-hati ya, kata Allah yang bertaburan di Babel tidak selalu menunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Musa, Yesus, dan para penyampai firman juga bisa disebut Allah. Hakim-hakim di perjanjian lama juga disebut Allah. Malaikat, makhluk surgawi juga disebut para Allah. Nah, di Hosea 12 ayat 5 kita diberitahu bahwa Allah yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat. Loh ya,
Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Sip. Ingat teman-teman, kata Theos atau Elohim atau Allah yang ada di Bible itu beda makna dengan kata Allah yang ada di hadis ataupun Al-Quran atau yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jangan disamakan ya, ini berbeda. Berbeda konteks, berbeda kasus ya. Kata Allah yang bertaburan di Bible atau di Alkitab ini itu dari bahasa Inggris God, dari bahasa Yunani Theos, dari bahasa Ibrani El atau Eloah atau Elohim. Nah, ternyata kata Allah yang ada di Alkitab itu bisa menunjuk kepada banyak pihak. Bukan monoteis ya, bukan satu teis. Mono itu satu, teis itu theos, bukan satu Allah. Tapi ada banyak Allah. Oke, kita lanjut. Nah, siapakah si Allah yang bergumul dengan Yakub dan si Allah itu kalah? Kembali kita ingat, cara memahami Alkitab yang benar harus dengan metode scriptura, interpres scriptura. Jadi ayat Alkitab dijelaskan atau diinterpretasikan atau diterangkan oleh ayat Alkitab juga. Jadi jangan direka-reka ya. Kita membaca Kejadian 32 ayat 30. Allah bergumul dengan Yakub dan Allah itu kalah. Waduh, kemudian kita mereka-reka berasumsi liar. Siapa Allah itu? Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah? Atau Allah itu jangan-jangan, oh jangan-jangan ini kitab palsu ini. Kitab Kejadian ini kan kitab Taurat, sudah palsu, sudah nggak asli. Nah, itu akibat orang berasumsi liar. Atau mereka-reka, wah saya mau cari jawaban. Siapa yang dimaksud Allah di Kejadian 32 ayat 30? Saya bertapa dulu. Saya mau bertapa di bawah pohon tomat 3 hari 3 malam supaya mendapat wangsit jawabannya. Siapa Allah yang dimaksud dalam Kejadian 32 ayat 30? Yang bergumul dengan Yakub dan si Allah itu kalah. Siapa ya? Saya bertapa dulu ya di bawah pohon tomat. Jangan teman-teman ya. Cari jawabannya di Alkitab dengan metode scriptura, interpret scriptura. Maka Anda akan mendapati di dalam Hosea, ya, ini korelasinya di dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 5 sampai 6. Ini jelas dikatakan, yang bergumul dengan Yakub dan kalah adalah utusan dari Yahweh atau utusan dari Sang Maha Pencipta. Nah, utusan itu bahasa Ibraninya malak. Malak ke bahasa Arab menjadi malaikat, malaikut, malaikat. Ke bahasa Indonesia juga jadi malaikat. Jadi yang bergumul dengan Yakub adalah malaikat. Mana buktinya? Hosea 12 ayat 5. Jelas dikatakan. Yakub bergumul dengan malaikat. Malaikat artinya apa? Ya, kalau kita ngomong malaikat jangan Anda berpikir, oh suatu makhluk yang bersayap. Ya, bukan ya. Malaikat itu bahasa Ibrani artinya utusan dari Sang Pencipta. Ya, jadi wujudnya dia mungkin bisa berbentuk manusia, berbentuk apapun. Tapi yang jelas yang bergumul dengan Yakub dalam Kejadian 32 ayat 30 adalah malaikat. Jadi si Allah ya, Allah atau Elohim yang dimaksud dalam Kejadian 32 ayat 30 dijelaskan di dalam Hosea 12 ayat 5. Ini adalah malaikat. Nah, ya, jadi selain setan bisa disebut sebagai Allah, Yesus juga disebut Allah, Musa juga disebut Allah, Raja juga disebut Allah, hakim-hakim juga boleh disebut sebagai Allah. Nah, malaikat juga disebut sebagai Allah. Ini fakta Alkitab. Oke, selain Kejadian 32 ayat 30, kasus yang sama. Ada Allah di Perjanjian Lama, yaitu di dalam Keluaran sekarang. Teman-teman buka dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 4. Ini adalah kisah ketika Musa bertemu dengan Allah di semak duri atau di semak belukar. Musa bertemu dengan Allah di semak belukar. Nah, Allah yang dijumpai Musa tercatat di Keluaran 3 ayat 4 ini. Ini Allah apa ini? Apakah arwah gentayangan seperti yang dijumpai Saul? Muncullah suatu Allah, suatu Elohim dari dalam tanah ya di 1 Samuel 28 ayat 13 tadi. Ataukah Allah yang ketemu dengan Musa ini jangan-jangan malaikat atau jangan-jangan setan atau apa? Nah, jangan kita nanti bertapa dulu. Saya kepingin cari wangsit. Siapa malaikat yang bertemu dengan Musa di semak belukar? Saya mau bertapa sekarang di bawah pohon cabai 7 hari 7 malam biar dapat jawaban. Jangan teman-teman ya.
Kita harus melakukan metode scriptura, interpret scriptura. Ayat Alkitab diterangkan oleh ayat Alkitab. Ya, ini akan terjawab. Dalam Keluaran 3 ayat 4 dikatakan Musa bertemu dengan Allah di semak duri. Nah, jawabannya ada di Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-35. Di Kisah Para Rasul ayat pasal 7 ayat 35 dikatakan malaikat yang bertemu dengan Musa di semak duri. Loh, jelas ya. Jadi di Keluaran 3 ayat 4, Musa ketemu Allah. Di Kisah 7 ayat 35, Musa ketemu malaikat. Loh, jelas. Jadi Allah yang dimaksud dalam Keluaran 3 ayat 4, ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yahweh, Yod-He-Vav-He, Allah Sang Maha Kuasa. Bukan juga iblis atau hantu, arwah, bukan. Tapi Allah yang bertemu dengan Musa dalam Keluaran 3 ayat 4 ini adalah malaikat. Kata siapa? Kata Kisah 7 ayat 35. Very clear teman-teman ya. Jadi gampang, kita baca Alkitab itu gampang. Oke, selanjutnya. Siapa lagi yang disebut sebagai Allah? Anak raja sekarang. Oke, ini sudah ya. Saya hapus ya. Teman-teman buka di dalam Yesaya. Ini ayat yang terkenal. Terkenal dan cukup kontroversi lalu di dalam kalangan orang-orang teologi, teolog-teolog gereja ya. Yesaya 9 ayat 5. Ada seorang anak yang lahir di zaman Raja Ahas. Ya. Seorang anak itu disebutkan namanya sebagai, salah satu gelarnya adalah Allah yang perkasa. Loh, anak manusia disebut Allah yang perkasa. Padahal ini manusia. Manusia disebut Allah yang perkasa. Di mana ayatnya? Yesaya 9 ayat 5. Banyak teolog-teolog gereja tertentu ya, nggak semua. Advent tidak, Advent juga pecah. Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang meyakini Yesaya 9 ayat 5 ini menunjuk kepada nubuatan kepada Yesus. Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. El Gibor. Ya. Tapi kalau pastor-pastor Katolik dan juga orang-orang yang meneliti Alkitab dengan seksama meyakini bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini bukan Yesus, tapi anaknya Raja Ahas. Nah, Yesus, kita ini tambahan sedikit. Nama Yesus itu dari Yahshua. Yahshua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Sama di Perjanjian Lama ada penerusnya Musa, Yosua ya. Yosua penerus Musa, Yosua bin Yosadak, itu juga artinya Yahweh menyelamatkan. Ada juga yang orang Indonesia itu siapa tuh? Yang penyanyi cilik dulu. Yosua ya, nyanyi. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabuk. Ya, itu namanya Joshua. Itu juga artinya Yahweh menyelamatkan. Bukan berarti Joshua itu adalah Yahweh yang menjelma jadi manusia. Bukan. Kemudian ada juga Joshua yang ditembak mati sama Ferdi Sambo. Ya. Joshua ya. Joshua itu juga ditembak mati sama Ferdi Sambo. Itu namanya artinya juga Yahweh menyelamatkan. Nah, jadi arti kata Yahshua atau Joshua adalah Yahweh menyelamatkan. Sedangkan menurut Yesaya 9 ayat 5, anak itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Nah, kalau kita meneliti dengan seksama, anak ini adalah anaknya Raja Ahas, yaitu Hizkiyah. Di Alkitab bahasa Indonesia ditulisnya Hizkia. Sebenarnya bahasa Ibrani itu Hizkiyah. Yah ini Yahweh. Nama Yahweh. His ini kuat, perkasa. Jadi Yahweh yang perkasa atau Allah yang perkasa. Nah, ya jadi Yesaya 9 ayat 5 kan dikatakan anak itu akan disebutkan orang Allah yang perkasa atau Yahweh yang perkasa. Sesuai namanya, Hizkiyah. Untuk penjelasan yang lebih jelas tentang ayat Yesaya 9 ayat 5 menunjuk kepada Hizkia, anaknya Raja Ahas, silahkan bisa simak di video terdahulu. Yang thumbnailnya nampak ini ya. Ada penjelasan dari saya dan ada juga penjelasan dari Pak Beni Irawan. Bahwa Yesaya 9 ayat 5 adalah menunjuk kepada Hizkia, anaknya Raja Ahas, bukan Yesus. Nah, tapi apapun, Anda mau menafsirkan Yesaya 9 ayat 5 ini menunjuk kepada Yesus atau menunjuk kepada Hizkia, poinnya bukan di situ ya. Poinnya yang kita bahas adalah manusia, anak manusia,
disebut sebagai Allah yang perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5. Nah ya, jadi tadi kita review sedikit. Ada Musa disebut sebagai Allah, kemudian ada hakim-hakim dalam Keluaran 21 ayat 6, 22 ayat 8 sampai 9 juga disebut Elohim atau Allah ya. Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6, makhluk-makhluk surgawi disebut sebagai para Allah. Ya. Kemudian di Kejadian 32 ayat 30, Allah yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat ya, di Hosea 12 ayat 5. Keluaran 3 ayat 4, Allah yang bertemu dengan Musa di semak belukar ternyata dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Itu adalah malaikat ya. Dan ini Yesaya 9 ayat 5. Anak manusia disebut gelarnya sebagai Allah yang perkasa. Nah, kemudian tadi kita di awal juga tambahkan Mazmur ya. Mazmur 45 ayat 7 sampai 8 ya. Pernikahan raja, raja juga disebut tahtamu ya Allah. Raja disebut sebagai Allah. Kemudian juga ada di 1 Samuel 28 ayat 13 ya. Hantunya Samuel, arwahnya Samuel juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Ya, jadi kembali ke pernyataan Paulus. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut theos. Ternyata terbukti benar. Nah, ya teman-teman. Jadi sesuai tema kita, Allah atau theos di Alkitab tidak monotheis. Sekali lagi ya. Jadi ini harus dikasih tahu semua orang, teman-teman, khususnya para pembaca Alkitab. Banyak orang menyangka bahwa dalam budaya Yudaisme atau Yahudi itu monotheis. Allah hanya satu. Ternyata tidak. Fakta biblical, ya fakta Alkitabiah. Allah atau theos itu tidak satu, tapi ada banyak. Nah, sekarang ada ayat pamungkas. Ini yang teman-teman tidak boleh lupa. Ayat pamungkasnya di Ulangan 10 ayat 17. Ini ayat mirip dengan Yosua 22 ayat 22. Yang punya Alkitab dibaca ya. Ulangan 10 ayat 17 dan Yosua 22 ayat 22 dikatakan, Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh adalah Allah dari segala Allah. Di Yosua 22 malah diulangi 2 kali. Engkaulah Allah segala Allah. Yahweh, Allah segala Allah. Jadi kalau dikatakan ada Allahnya segala Allah. Jadi ada banyak Allah. Tadi sebelumnya kita sudah simak ya. Ada malaikat yang disebut Allah. Ada hakim-hakim juga termasuk golongan Allah. Musa juga bisa disebut Allah. Yesus juga termasuk Allah. Ya. Penerima pembawa firman juga termasuk Allah. Setan juga termasuk Allah. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Yosua 22 ayat 22 juga. Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh atau Hashem adalah Allahnya segala Allah. Ini bahasa Alkitab. Oke ya teman-teman. Sekarang kita ingat. Di Ulangan 10 ayat 17 dan Yosua 22 ayat 22 ini dikatakan Yahweh adalah Allahnya segala Allah. Maka kita ingat di mana tadi? Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Yesus berdoa dan berkata kepada Bapa dan menunjuk Bapa sebagai apa? Engkaulah ton monon aletinon theon. Engkaulah satu-satunya Allah yang sejati. Nah, jadi yang oleh Yesus dikatakan sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar atau ton monon aletinon theon bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya the only true God ya, satu-satunya Allah yang benar. Ini adalah menunjuk kepada di Perjanjian Baru disebut sebagai siapa? Bapa. Nah, siapa Bapa ini? Apakah Bapa ini adalah yang di Ulangan 10 ayat 17 dan Yosua 22 ayat 22 dikatakan sebagai Yahweh, engkaulah adalah Allah segala Allah. Nah, kita harus buktikan, jangan berasumsi. Berasumsi liar. Yesus menyebut Bapa satu-satunya Allah yang benar. Kata Yesus. Di Perjanjian Lama disebut Yahweh adalah Allah segala Allah. Oh, berarti jangan-jangan Bapa itu adalah Yahweh. Yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku.
dan Bapakmu. Yohanes 20 ayat 17 ya. Allahku dan Allahmu. Ya, di Yohanes 20 ayat 17 Yesus kan berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Kemudian kita berasumsi, yang disapa sebagai Bapa oleh Yesus atau sebagai Allah oleh Yesus, ini jangan-jangan Yahweh. Nah, itu namanya asumsi. Anda bertapa lagi. Saya mau bertapa di Gua Selarong atau di Gua Lawa. Bertapa 40 hari 40 malam mencari wangsit. Siapakah Bapa yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa? Puasa Anda 40 hari 40 malam di Gua Selarong. Nggak perlu teman-teman ya. Lakukan saja metode scriptura, interpret scriptura. Ya. Ayat menjelaskan ayat. Nah, maka Anda akan ketemu. Yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa, ini diperjelas dalam Yesaya 63 dan Yesaya 64. 63-nya ayat jelas, very clear. Ya, ini tertulis hitam di atas putih ya. Jadi betul-betul ada tertulis. Kita ngomong tuh betul-betul fakta, teman-teman. Ya, jadi ini kalau fakta tertulis di Alkitab ini bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Wah. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 64-nya ayat 8. Yang punya Alkitab bisa dibuka ya. Yesaya 63 ayat 16 dikatakan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Loh ya. Jadi menurut Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat 8, yang disebut sebagai Bapa itu adalah Yahweh. Yahweh disebut sebagai Bapa. Di mana ayatnya Mas Frans Donald yang ganteng banget? Ayatnya di Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 8. Ingat-ingat teman-teman ya, dicatatnya itu. 64 ayat 8 tadi belum saya bacakan ya. Tetapi sekarang, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Loh, jelas toh? Ceto welo-welo ya. Jadi ketika Yesus berdoa, Bapa, jika kamu berdoa katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Siapa Bapa kami itu? Ini jawabannya. Yesaya 64 ayat 8, Yesaya 63 ayat 16. Jadi yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa adalah Yahweh. Kembali ke Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, ini adalah Yahweh. Jadi menurut Yesus, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17 ayat 1-3, Bapa alias Yahweh adalah satu-satunya Allah yang sejati. Yang di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya kurang tepat ya pakai kata Allah itu. Dewa ya. Dewa dari segala dewa. Dewanya para dewa. Yahweh adalah dewa tertinggi. Yosua 22 ayat 22 juga sama bunyinya. Yahweh adalah Allah segala Allah atau dewa para dewa. Ya, jadi very clear teman-teman. Allah atau Theos atau Elohim di Alkitab tidak monoteis, tapi ada banyak. Tetapi ketika kita bicara siapa dewa tertinggi atau Allah yang tertinggi, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh. Yang di Ulangan 10 ayat 17 dan Yosua 22 ayat 22 dikatakan, Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Bahasa Ibraninya Elohe ha Elohim. Jadi Yahweh adalah Elohe ha Elohim. Elohim apa? Allahnya segala Allah. Elohe ha Elohim. Jadi ada Elohim atau ada Allah-Allah yang lain. Setan juga Allah. Di mana tadi ayatnya 2 Korintus 4 ayat 4. Yesus juga Allah. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1. Musa juga Allah. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Arwah orang mati juga disebut Allah. Di mana ayatnya? 1 Samuel 28 ayat 13. Malaikat juga disebut Allah. Di mana ayatnya? Tadi di Kisah 7 ayat 35. Korelasinya dengan Keluaran 3 ayat 4. Kemudian Kejadian 32 ayat 30. Malaikat yang bergumul dengan Yakub. Ternyata di Hosea 12 ayat 5. Itu adalah malaikat. Ya. Jadi ada banyak Allah atau banyak dewa atau banyak Theos atau banyak Elohim. Tapi Yahweh adalah
Allah dari segala Allah. Itulah Allah yang diberitakan di dalam Alkitab. Oke? Saya pikir sekian dulu ya teman-teman. Jadi tema kita membahas secara teologis ya. Sekali lagi ini konteksnya biblical ya, biblical atau alkitabiah ya. Jadi kata Allah yang sedang kita bahas ini yang ada di Alkitab, bukan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan yang ada di hadis, bukan yang ada di Al-Qur'an ya, tapi Allah yang ada di Bible. Sudah kita buktikan dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dikatakan ada banyak Allah ya. Jadi bukan monotheis tapi poli ya, ada banyak theis. Ya, tapi ketika bicara tentang theis atau theos yang tertinggi, ya, satu-satunya theos yang sejati, yang hakiki, the true God, hanya ada satu, yaitu Yahweh. Jadi bukan Yahweh, Yesus, Roh Kudus, bukan ya. Tapi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Di mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Siapa Bapa itu? Jawabannya di Yesaya 63 ayat 16 dan 64 ayat 8. Bapa itu adalah Yahweh. Siapa Yahweh itu? Ulangan 10 ayat 17. Yosua 22 ayat 22. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Elohi ha Elohim. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman yang merasa perlu bisa dibagikan ya. Khususnya kepada yang suka membaca Alkitab. Karena ini kita konteksnya Alkitab ya. Kita teologi Alkitab. Ya, bisa disebarkan kepada siapapun, pendeta, pastor, teman, dan handai tolan Anda. Oke, sekian dulu. Alaikum shalom, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat.